Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat sensitif, tetapi tetap harus kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah Yesus? Apakah Yesus adalah Tuhan, anak Tuhan, firman Tuhan, atau seorang nabi? Pembahasan kali ini tidak berdasarkan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran jelas diterangkan bahwa Yesus adalah seorang nabi atau rasul. Tetapi kita akan membahas hal ini berdasarkan Alkitab Perjanjian Baru. Baiklah, kita langsung saja. Pertanyaan pertama, apakah Yesus adalah Tuhan? Bisa dilihat di kitab Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada ayat ini disebutkan bahwa Yesus berseru kepada Allah, yang berarti jelas bahwa Yesus bukanlah Allah atau Tuhan. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Yesus sendiri. Kita lanjutkan pada pertanyaan kedua. Apakah Yesus adalah anak Tuhan? Bisa dilihat di kitab Markus pasal 9 ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ayat 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Ayat 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ayat 45. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Ayat 46. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ayat yang serupa terdapat pada Lukas pasal 22 dan Matius pasal 26. Kita lihat pada Markus pasal 9 ayat 31. Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus mengungkapkan sendiri bahwa dia adalah anak manusia atau anak makhluk yang diciptakan, bukanlah anak Allah atau anak Tuhan Maha Pencipta. Kita lanjutkan pada pertanyaan ketiga. Apakah Yesus adalah firman Tuhan? Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa Yesus adalah firman Allah atau firman Tuhan yang menjadi manusia.
berdasarkan pada Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat tersebut bukanlah Yesus yang mengatakannya. Bisa dilihat pada Yohanes pasal 1 ayat 14, ada kalimat diam di antara kita. Penulis kitab tersebut menggunakan persona pertama jamak. Jadi sudah jelas bahwa ayat tersebut bukanlah kalimat langsung dari Yesus. Pada Yohanes pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa firman itu adalah Allah. Jika firman tersebut yang dimaksud adalah Yesus, tentunya berkontradiksi dengan Matius pasal 27 ayat 46, sebagaimana yang telah kita bahas pada poin sebelumnya, bahwa Yesus bukanlah Allah atau Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah, firman Tuhan atau firman Allah, apakah Yesus atau Injil? Bisa dilihat pada 1 Petrus pasal 1 ayat 25. Dan firman itu adalah Injil yang diberitakan kepadamu, tetapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Pada ayat tersebut sudah jelas diterangkan bahwa firman itu adalah Injil. Dan juga tidak ada ayat dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang memerintahkan harus menyembah firman Allah. Tetapi yang diharuskan adalah menyembah Tuhan Allah. Seperti dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus adalah seorang nabi? Kita lihat pada Matius pasal 13 ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajarkan orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Hal serupa terdapat pada Markus pasal 6 ayat 1-6 dan Lukas pasal 4 ayat 15-24. Pada ayat tersebut, Yesus mengungkapkan sendiri bahwa Dia adalah seorang nabi atau utusan Tuhan. Dan sebagai kesimpulan, orang-orang memiliki perbedaan pendapat tentang sosok Yesus atau identitas Yesus. Tetapi di dalam Alkitab Perjanjian Baru,
Yesus sendiri secara tidak langsung mengungkapkan bahwa dia adalah seorang nabi atau utusan Tuhan. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.